Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Air Nulandari dengan NIM 240410702118. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori-teori dalam psikologi pendidikan. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Ramli MPDI. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa pendidikan dan psikologi memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia, sedangkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa, perilaku, serta proses mental manusia. Karena sama-sama berfokus pada manusia, maka lahirlah cabang ilmu baru yang disebut dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang membahas bagaimana seseorang belajar dan bagaimana guru mengajar secara lebih efektif. Psikologi pendidikan menjembatani teori psikologi dengan praktik pendidikan, sehingga proses belajar tidak hanya berorientasi pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada motivasi, perasaan, kebiasaan, dan lingkungan belajar siswa. Dalam perkembangannya muncullah 4 teori utama dalam psikologi pendidikan, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanistik, dan konstruktivisme. Pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme berfokus pada perubahan yang terjadi karena adanya stimulus dan respon. Menurut teori ini, belajar adalah hasil dari latihan berulang, sehingga menghasilkan kebiasaan baru. Kelebihan dari teori ini, ia menekankan pentingnya latihan dan penguatan positif agar siswa termotivasi. Namun kelemahannya, ia terlalu menekankan pada perilaku yang tanpa memperhatikan proses berpikir dalam diri siswa. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme menekankan bahwa belajar melibatkan proses berpikir dan pemahaman, bukan sekadar hafalan. Teori ini juga dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dan kreatif. Namun, teori ini juga punya kelemahan. Kelemahan dari teori ini kurang memperhatikan kemampuan siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Teori ini juga menekankan kebebasan, pengalaman pribadi, dan pengembangan diri secara optimal. Menurut teori ini juga, guru itu sebagai fasilitator untuk membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Teori ini juga dapat diterapkan melalui diskusi dan pembelajaran berbasis proyek, agar siswa dapat mengaitkannya dengan pelajaran di kehidupan nyata. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori ini memandang bahwa pengetahuan itu dibangun oleh siswa itu sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Praktik teori ini sering dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah. Dari keempat teori tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, guru perlu menggabungkan beberapa teori sesuai kebutuhan siswa agar proses pendidikan berjalan dengan efektif. Kesimpulannya, psikologi pendidikan itu sangat penting dalam dunia pendidikan karena dapat membantu kita memahami bagaimana seseorang belajar dan bagaimana guru dapat mengajar dengan lebih baik. Dengan memahami teori-teori ini, kita bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih manusiawi dan sesuai dengan karakter peserta didik. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini.
Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.